Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami ingin menjelaskan hasil proyek kami, yaitu analisis prediksi harga mobil bekas. Kami di sini terdiri dari 4 anggota. Saya sendiri Anissa, ini Rifa Mulyana, di sebelah saya ada Rizal dan MZ Akbar. Jadi di sini yang pertama yaitu masuk ke latar belakangnya. Jadi pasar mobil bekas ini memiliki dinamika harga yang sangat fluktuatif dan seringkali subjektif, sehingga menyulitkan pembeli maupun penjual dalam menentukan nilai wajar sebuah kendaraan. Dengan memanfaatkan dataset dari Cars24 yang mencakup 8.000 riwayat penjualan, analisis ini bertujuan untuk membangun pendekatan berbasis data dengan atribut datanya yang mencakup variabel krusial seperti tahun, jarak tempuh, bahkan bahan bakar, juga ada tipe transmisi dan kepemilikan. Kemudian di sini juga ada rumusan masalah. Yang menjadi rumusan masalah di sini yaitu faktor apa saja yang paling mempengaruhi harga jual mobil bekas. Yang kedua, bagaimana distribusi harga dan karakteristik mobil yang ada di pasaran saat ini. Yang terakhir, seberapa akurat kita dapat memprediksi harga mobil menggunakan fitur-fitur yang tersedia. Kemudian di sini ada tujuan analisis, yaitu memahami data. Dia melakukan eksplorasi data atau deskriptif statistik untuk melihat pola distribusi. Terus ada identifikasi hubungan, yaitu mengetahui korelasi antar variabel, misalnya tahun versus harga. Terus juga ada model, membangun model. Itu membuat model machine learning atau regresi linear untuk memprediksi harga mobil. Terus yang terakhir ada evaluasi, yaitu mengukur performa model menggunakan metrik statistik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rifa. Selanjutnya ada metodologi, yang dimana pada input data memuat library dan dataset. Yang kedua, data cleaning yang menangani missing value, duplikat, dan outlier. Yang ketiga, ada EDA atau exploratory data analysis, yang dimana ini untuk analisis univariat dan bivariat. Yang keempat ada processing, yang dimana untuk one hot encoding untuk data kategorikal dan trend test split. Yang kelima ada modeling, yang dimana untuk melatih model linear regression. Sedangkan yang keenam ada evaluasi untuk mengukur akurasi dan prediksi. Selanjutnya ada data preprocessing. Pada missing value, variabel numerik diisi oleh median agar tidak terjadi bias. Sedangkan untuk kategorikal, itu dihapus jika jumlah sedikit atau diisi oleh modus. Pada duplikasi, dilakukannya pengecekan data ganda untuk mencegahnya overfitting. Selanjutnya ada menggunakan outlier, yang dimana untuk mendeteksi menggunakan metode IQR. Yang kedua, data yang berada di luar batas, bawah dan atas dihapus untuk menjaga kestabilan model. Selanjutnya ada eksplorasi data analisis EDA atau EDA, yang dimana melakukan analisis distribusi harga, distribusi rack width lebih miring ke kanan, yang artinya lebih banyak mobil yang dengan harga murah hingga menengah dibandingkan untuk mobil mewah ataupun mahal. Pada tahun dapat dilihat distribusi left square didominasi oleh mobil-mobil keluaran terbaru yang sekitaran jarak 2015 ke atas. Selanjutnya ada jarak, yang dimana terdistribusi cukup normal dengan sedikit kemiringan. Mayoritasnya mobil berada di kisaran 40.000 sampai 80.000 km. Selanjutnya ada kepemilikan, yang dimana memiliki mayoritas mobilnya tersebut adalah pemilik pertama. Selanjutnya visualisasi dan korelasi. Analisis antar variabel. Korelasi positif kuat 0,53 antara tahun dan harga. Semakin baru tahun pembuatan, harga semakin tinggi. Korelasi negatif min 0,39 antara tahun dan jarak. Mobil yang lebih baru cenderung memiliki kilometer rendah. Korelasi negatif lemah min 0,18 antara jarak dan harga. Semakin tinggi kilometer, harga cenderung
turun, namun tidak terlalu signifikan dibanding tahun. Analisis berdasarkan target. Harga scatter plot dan box plot digunakan untuk melihat bagaimana tahun memengaruhi harga, seberapa besar pengaruh kilometer terhadap harga, perbedaan harga berdasarkan jenis bahan bakar, transmisi, dan lainnya. Box plot masih terdapat beberapa outlier pada harga mobil yang sangat mahal, meskipun sudah dilakukan pembersihan. Tahapan modeling. 1. Pemilihan fitur dan target. Tujuannya mendefinisikan variabel yang akan digunakan untuk memprediksi fitur X dan variabel yang ingin diprediksi, target Y. df.column sama dengan target. Semua kolom di data frame di df kecuali kolom target digunakan sebagai fitur independent variable. df target, kolom target dependent variable disimpan sebagai variabel yang akan diprediksi. 2. According fitur categorical. Tujuan mengubah variabel categorical test menjadi format numerik yang dapat dipahami oleh model matematika. PD get is drop. Metode on-hot encoding digunakan. Ini membuat kolom biner 0 atau 1 untuk setiap kategori. Menghindari multicollinearity dengan menghilangkan satu kolom kategori per fitur, menjadikannya garis dasar baseline. 3. Pembagian data. Tujuannya membagi data menjadi 2 set. Data latih trend untuk mengajar model. Data uji untuk menguji kinerja model pada data yang belum pernah dilihat. Data digunakan untuk pengujian dalam 80% untuk pelatihan. Memastikan pembagian data yang konsisten setiap kali kode dijalankan. 4. Ada pelatihan model regresi linear. Tujuannya melatih model menggunakan data latih untuk menemukan hubungan linear terbaik antara fitur X trend dan target Y trend. Model atau sama linear regression membuat objek model regenerasi linear. Proses pelatihan inti di model-model menyesuaikan bobot koefisien untuk setiap fitur. Setelah model dilatih, langkah selanjutnya adalah menilai seberapa baik kinerjanya dan memahami kontribusi setiap fitur. 5. Evaluasi kinerja model. Model digunakan untuk memprediksi nilai pada data uji dan hasilnya dibandingkan dengan nilai aktual. 6. Interpretasi fitur. Tujuannya memahami bagaimana setiap fitur individu memengaruhi nilai target. Ini adalah koefisien yang ditemukan oleh model untuk setiap fitur. Interpretasi koefisien. Koefisien positif besar peningkatan 1 unit pada fitur ini akan menghasilkan peningkatan besar pada target dengan asumsi semua fitur lain tetap konstan. Fitur ini memiliki dampak positif yang kuat. Koefisien negatif besar. Peningkatan 1 unit pada fitur ini akan menghasilkan penurunan besar pada target. Fitur ini memiliki dampak negatif yang kuat. Koefisien mendekati 0. Fitur ini memiliki dampak yang kecil atau tidak signifikan pada target. Outputnya menunjukkan 15 fitur teratas yang memiliki koefisien atau dampak positif terbesar pada variabel target. Saya akan melanjutkan temuan utama. Temuan utama ini menjelaskan apa saja hal yang paling penting mempengaruhi harga mobil bekas. Pertama, jarak tempuh. Semakin jauh mobil digunakan atau kilometernya tinggi, maka akan semakin rendah harga jualnya. Masuk akal karena mobil dengan kilometer tinggi agak lebih beresiko atau butuh perbaikan. Nah, menunjukkan hubungan negatif yang kuat antara kilometer dan harga. Nah, semakin besar jarak tempuh, maka akan semakin turun harga mobil. Lokasi memiliki dampak signifikan. Juga dapat mempengaruhi harga. Setelah dilakukan one shot encoding, terlihat bahwa lokasi tempat mobil dijual punya koefisien yang bervariasi. Ada lokasi yang membuat harga cenderung lebih mahal, ada juga yang membuat mobil cenderung lebih murah. Artinya, karakteristik pasar setiap daerah itu berbeda. Misalnya kota besar cenderung lebih memiliki harga lebih tinggi. Lokasi juga berpengaruh besar. Ada kota yang memang harga lebih mahal, ada juga
mobil yang lebih murah di lokasi mobil itu dijual. Yang ketiga, tipe bahan bakar dan transmisi itu mempengaruhi harga. Jadi beberapa jenis bahan bakar seperti diesel atau fitur transmisi seperti otomatis meningkatkan harga tergantung gasoline yang dipakai model. Sebesar kilometer atau lokasi, tapi tetap memberikan pengaruh yang berarti. Jadi dia tetap harga jualnya. Nah, fitur kendaraan seperti bahan bakar dan transmisi juga berpengaruh. Misalnya mobil diesel di beberapa masa harganya lebih tinggi. Itu desi bisnis. Jadi yang pertama sesuai harga berdasarkan lokasi. Gunakan informasi koefisien lokasi untuk menentukan harga yang lebih akurat di setiap daerah. Dengan koefisien positif, harga bisa lebih tinggi, dan lokasi dengan koefisien negatif lebih kompetitif. Menyarankan penetapan harga berbeda per lokasi, karena tidak semua wilayah punya tingkat harga yang sama. Prioritaskan mobil dengan kilometer rendah. Membeli mobil bekas untuk jual kembali, beri prioritas pada mobil low mileage karena harga jual itu lebih stabil dan lebih bernilai. Kalau kilometer sebagai fitur utama. Kalau mau jual mau jual lagi mobilnya, pilih mobil yang tidak gampang dijual lagi. Fokus pembelian dan pemasaran pada mobil dengan kilometer karena ini faktor utama mempengaruhi harga. Jadi yang ketiga, pilih inventaris dengan fitur bernilai tinggi. Berdasarkan koefisien model, meningkatkan harga, misalnya transmisi otomatis atau jenis bahan bakar tertentu. Dan gunakan insight menentukan jenis mobil mana yang punya nilai jual paling tinggi. Dapat memperolehkan mobil dengan fitur yang koefisien positif tinggi, karena ini memberikan margin lebih besar atau keuntungannya lebih besar. Itu model berhasil memprediksi harga mobil bekas dengan baik. Regresi linear mampu menjelaskan persentase tertentu dari variasi dari variasi harga diukur dengan R2. Dapat menjadi alat bantuan penetapan harga yang cukup dapat diandalkan. Kami bangun dapat memprediksi harga akurasi yang cukup baik berdasarkan fitur-fitur yang tersedia. Faktor tepat penentu harga. Tadi yang udah saya jelaskan, yang pertama adalah itu yang paling dominan. Yang kedua lokasi penjualan. Yang ketiga fitur kendaraan. Kayak tadi transmisi atau bahan bakar. Dari seluruh variabel, 3 yang paling menentukan adalah kilometer, lokasi, dan fitur kendaraan. Analisis dapat menjadi dasar strategi bisnis. Rekomendasi yang diberikan dapat membantu perusahaan menentukan harga secara lebih objektif dan efisien. Juga bermanfaat untuk menentukan strategi pemilihan mobil bekas dan mengelola inventaris. Hasil analisis ini membantu perusahaan membuat strategi yang lebih akurat dan menentukan jenis mobil mana yang paling menentukan untuk dijual lagi. Gitu. Jadi sekian saja presentasi kami kali ini. Kurang lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.